kembali kepada Bapa di sorga, anak yang sangat dikasihi, saudara, kakak, adik, teman-teman, sahabat, yang bisa isinya sudah kita dan juga saya mau mengingatkan betul-betul kita bisa menjaga jarak. Saya akan membuka pemberitaan firman Tuhan pada hari ini melalui satu ayat dari Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Amin. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman ada di tempat ini ikut mengantar saya memakai sebutan untuk ditanamkan kembali adik yang kami kasih ini bisa menjadi benih di mana akan tumbuh tunas-tunas yang dimana hidupnya menjadi benih, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan berbahagia, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi berharganya hidup Melisa tidak ditentukan oleh berapa banyak yang dia miliki, berapa banyak yang menyukai dia, berapa banyak followernya dan sebagainya. Tapi hidupnya berharga karena dia sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidupnya berharga karena dia menyadari akan arti kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya, izinkan saya untuk menyampaikan satu lagu yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan ini yang menjadi iman pernyataan dari Melisa sendiri bahwa betapa dia sangat dikasihi Tuhan Yesus. Menyadari bahwa dia adalah seorang yang dikasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa dia adalah orang yang sebenarnya nggak layak dilayakkan untuk menerima anugerah Tuhan Yesus. Itu sebabnya kematiannya berharga di mata Tuhan. Dan karena berharga di mata Tuhan, Tuhan sedang menggandeng dia di Firdaus. Tuhan sedang bersama-sama dengan dia. Lalu pertanyaan keluarga. Ada begitu banyak pertanyaan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika Tuhan menggenapi rencananya berbeda dengan rencana yang kita inginkan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan ketika saya merenungkan ini, saya memahami bagaimana perasaan keluarga, karena saya pun pernah mengalami ditinggalkan orang yang sangat dikasihi, dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Jadi begitu banyak pertanyaan, kenapa dalam keadaan sekarang, kenapa dan kenapa. Mari saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada keluarga dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang membuka. Tapi kembali Tuhan katakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Artinya Tuhan Yesus sudah membuka pintu kerajaan sorga buat Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan katakan ini, kalau aku yang membuka, tidak ada yang menutup. Aku
aku yang menutup, tidak ada yang membuka. Artinya kedaulatan semua adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat. Dan Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan yang memegang kunci Daud, kunci kerajaan sorga, kunci kerajaan kekal, kunci kerajaan Mesias, kunci perkenanan Tuhan, adalah tangan yang berlobang paku, tangan yang hancur di atas kayu salib, tubuh yang hancur di atas kayu salib buat Melisa dan keluarga. Jadi berharga di mata Tuhan kematian orang yang sangat dikasihi. Saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan dia? Apa yang salah dengan keluarga kami? Apa yang kurang dengan kami? Sehingga Tuhan memanggil dia dalam keadaan yang seperti ini. Begitu cepatnya, yang seperti kita tidak. Mungkin bukan rencana kita, tetapi semua kedaulatan di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang Melisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Melisa hidup, Kristus ada bersama-sama dengan Melisa. Pada saat Melisa mati dan dipanggil pulang oleh Tuhan, Melisa ada bersama-sama dengan Kristus. Baik hidupnya, baik dia dipanggil pulang, tidak terpisahkan. Sekarang sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan seturut iman, overwhelming, never ending, reckless love of Jesus. Dia sekarang mengalaminya langsung bersama Tuhan Yesus di dalam roh dan kekal selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saya berdoa oleh kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Setiap kali keluarga mengingat akan Melisa, bukan kesedihan yang muncul. Saya berdoa oleh Roh Kudus, ya walaupun dalam beberapa hari ke depan air mata akan masih terus mengalir, tapi saya berdoa setiap keluarga, teman-teman, sahabat, orang-orang yang sangat mengasihi dan dikasihi Melisa, setiap mengenang firman Tuhan Yesus ini terjadi, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tolong dibaca Pak, Amsal 10 ayat 7a. Amsal 10 ayat 7a, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Dan saya percaya dengan iman, baik iman Melisa yang menyadari dia sangat dikasihi Tuhan Yesus dan mengalami anugerah Tuhan Yesus, bahwa dia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Bahkan di sana dikatakan, lagu ini sangat tepat sekali, dia katakan, bahkan before I spoke the word, bahkan sebelum saya mulai bisa berkata-kata, Tuhan sudah memberi pujian, Tuhan sudah bernyanyi buat sing for me. Dan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jadi saya percaya karena dalam waktu hidup Melisa menjadi seorang pribadi yang begitu cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengingat kepada penciptanya di masa mudanya. Dia meninggalkan satu legacy, dia meninggalkan satu warisan, dia meninggalkan satu teladan, dia meninggalkan satu spirit yang luar biasa buat saudara dan saya mengenang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dan saya percaya seturut kebenaran firman Tuhan dan seturut iman percaya kita akan kasih Tuhan Yesus, Melisa dan keluarganya adalah orang benar karena iman percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit baginya. Sekali-kali bukan karena hasil usaha kita sehingga kita tidak bisa membanggakan apapun juga, tapi semua karena Tuhan Yesus yang menjadi kita di atas kayu salib, menanggung, memikul dosa kita, dan dia menyadari itu, dia mengalami kasih Tuhan Yesus itu, sehingga dia dalam setiap waktu hidupnya kerinduannya adalah untuk melayani Tuhan. Mungkin ada banyak yang baru kenal Melisa dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya mengenal Melisa dan Melita dan keluarga dari Pak Monster Sidabutar sejak dari mereka kecil. Sejak dari mereka mungkin ketika saya mulai pelayanan dari TK dan SD, bahkan saya mau kesaksian di sini satu pengalaman pribadi bahwa sedari kecil mereka menjadi berkat Tuhan Yesus buat saya secara pribadi. Pak Monster dan Pak Mel, juga Rinaldo, Ronald, Ibu Purnama, juga Melita, Melisa, mungkin enggak berkesempatan untuk berkhotbah di mimbar, tapi seluruh kehidupannya adalah satu khotbah bagi setiap orang yang melihat. Amin. Jadi ada waktu di mana saya pelayanan khotbah waktu itu di Dom Iberias beberapa kali, cukup sering. Dan sebenarnya itu jadwal di Dom Kelapa Gading itu jadwal yang agak mepet di tengah. Jadi datang ke sana sudah terlambat, keluar dari sana harus dengan segera. Tetapi ketika dalam keadaan yang terlambat,
Lalu kadang Pak Tanjung sebagai koordinator atau Pak Monstar atau Melisa minta izin sama saya beberapa kali bahwa Pak, nanti boleh kami persembahan pujian. Secara rundown, secara waktu kayaknya sih nggak memungkinkan, tapi saya nggak bisa bilang enggak. Amin. Akhirnya saya memadatkan khotbah saya dan ketika pikiran saya mulai tertuju kepada ini, habis ini harus ke tempat lain, waktunya harus begini begitu dan sebagainya. Tapi ketika Melisa dan Melita mulai bernyanyi, ternyata Tuhan utus mereka untuk membawa damai di hati saya. Tuhan utus mereka untuk membawa berkat di sisa pelayanan sehari itu, dan saya mulai mendengarkan mereka bernyanyi dan mulai merenungkan setiap kata kalimat pujian itu sedari mereka kecil, dan itu memberkati saya secara pribadi. Hari itu saya melanjutkan pelayanan di dalam tenang, dalam percaya, nggak terburu-buru waktu lagi, dan Tuhan atur semuanya. Satu pengalaman yang sejak sedari kecil Melisa dan Melita menjadi berkat Tuhan Yesus dengan cara Tuhan bagi banyak orang. Amin. Bahkan sampai hari ini, bukan hanya dengan dikembalikannya, dimakamkannya Melisa, dia tidak menjadi berkat lagi, tapi legacy, warisan, teladan yang ditinggalkannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Legacy yang bagaimana? Menjadi satu teladan, menjadi satu wake up call buat kita. Ada banyak orang yang mungkin hari ini umurnya lebih panjang, tapi hidupnya di dalam kesia-siaan, tidak menyadari tujuan hidup. Ada banyak anak-anak muda hari ini hanya muter-muter mencari identitas hidup. Tapi Melisa adalah seorang pribadi yang sedari kecil, dari muda, dia ingat kepada penciptanya. Mari kita baca di dalam Khotbah pasal 12, ayat yang ke-1 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ke penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Amin. Saya berdoa lewat legacy, lewat warisan, lewat teladan, lewat spirit yang diwariskan Melisa kepada kita, membawa pertobatan, kesungguhan buat orang yang masih menyadari ya hidup masih panjang, hidup masih lama, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ingat kepada penciptamu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Melisa sudah selesai dalam rencana dan panggilan Tuhan untuk bersama Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan surga. Dan untuk anak-anak muda yang hidupnya masih muter-muter, mari bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat, ingat kepada penciptamu pada masa mudamu. Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, dia telah menyelesaikan pertandingan iman dengan takut akan Tuhan dan tetap setia kepada firman Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang diwariskannya, legasinya, dia ditanamkan hari ini sebagai benih yang menghasilkan tunas-tunas di setiap hati kita, bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau kita dikaruniakan hidup, itu artinya untuk berbuah, sebagaimana kehidupannya Melisa berbuah. Yang terakhir dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau Tuhan karuniakan hidup untuk berbuah, kehidupan Melisa berbuah bagi setiap kita. Amin. Dan yang terakhir tadi ketika saya ada di rumah Bapak Sidabutar, saya mendengar cerita bahwa ketika dalam saat-saat terakhirnya dia dibawa pulang ke rumah, dia katakan saya mau pulang, benar begitu. Saya mau pulang ke rumah, padahal dia sudah ada di rumah. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus ini, apa yang menjadi isi hatinya ketika dia katakan saya mau pulang ke rumah, saya mau pulang ke rumah.
sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 29, sehingga keluarga dengan kekuatan yang dari Tuhan percaya bahwa semua ada dalam kasih setia Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dia telah melihat keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan jika dia mau katakan, saya mau pulang ke rumah, dia mengatakan, biarlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Amin. Terpuji nama Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk yaitu ke prosesi penutupan liang lahat ini. Namun sebelumnya kembali kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga inti untuk menaburkan sebagian kembang dan menaburkan tanah sebagai yaitu tanda penghormatan terakhir atas anak terkasih yaitu Melisa Priscilla Sidabutar. Kami persilakan, mohon perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap tetes minyak urapan ini untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan manusia, maka kami urapi untuk tubuh dari Melisa ditanamkan, dikembalikan ke tanah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa tubuh Tuhan Yesus diurapi sebagai persiapan penguburan-Mu. Maka kami doa Melisa sebagai anak kerajaan sorga juga diurapi untuk dibangkitkan pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan, dan tubuh ini tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Melisa Priscilla Sidabutar, dari debu kembali menjadi tanah, dan rohmu kembali kepada Allah Yesus Kristus Tuhan yang mengaruniakannya. Dan hari ini Melisa dikembalikan, ditanamkan, kembali ditanamkan untuk menjadi benih yang menghasilkan tunas yang berbuah di kehidupan banyak orang. Apa yang menjadi legasinya, apa yang menjadi teladan imannya, teladan pelayanannya, teladan kasihnya, setianya pada Tuhan, teladan komitmennya di dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kami persilakan pada keluarga orang tua terlebih dahulu, kemudian kakak beradik. Sebagian kembang kami persilakan jangan dihabiskan untuk dapat ditaburkan di atasnya kemudian. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Kami persilakan mungkin keluarga yang lain, rekan-rekan dari Melisa kami persilakan untuk menaburkan tanah dan sebagian kembang sebelum petugas akan menutup liang lahat ini. Baik, kami persilakan pada petugas dari TPU untuk bersiap. Mohon izin kepada keluarga, pada orang tua untuk dapat ditutup. Baik, kami mohon kepada pihak keluarga untuk dapat memberikan ruang kepada para petugas untuk dapat
melaksanakan tugasnya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kami memberikan kesempatan pada pihak keluarga, memberikan yaitu sepatah dua kata bagi setiap kita yang hadir. Kami persilakan Bapak Monster tidak buka. Shalom. Halo semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan sahabat almarhumah Melisa. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita dapat Pendeta tadi menanamkan Melisa untuk membuat tunas-tunas baru bagi kemuliaan Yesus. Kami dari pihak keluarga sangat berterima kasih atas semua kebaikan, semua perhatian yang diberikan kepada kami, di mana Melisa Priscilla Sidabutar telah menghadap penciptanya dan dia telah bersama-sama dengan Kristus saat ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Teddy Lusli atas semua yang dikhotbahkan dan kesaksiannya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Melvin dan semua pekerja Tiberias yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Biarlah Tuhan membalaskan semua kebaikan
memberkati bapak-bapak semua dimanapun berada bersama dengan keluarga. Berkat melimpah untuk Bapak dan semua saudara-saudaraku, saudaraku yang bersimpati, yang berbaik hati. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat untuk kita semua atas kebaikan, perhatian yang kalian berikan kepada kami. Sebelum saya selesaikan perkataan saya ini, saya kasih kesempatan untuk anak saya, Melita sebagai kembarannya, untuk mengatakan sepatah dua kata dan perkataan terakhir mungkin untuk almarhum kakaknya. Shalom semuanya. Kami itu semuanya mau berterima kasih untuk ini. Makasih Kak, makasih Kak, makasih teman-teman semua yang udah ada di sini mau luangin waktunya untuk Melisa. Aku sendiri sebagai kembaran, aku anggap dia role model. Oh, makasih tadi udah sharing. Aku sama Melisa nggak pernah sadar, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget. Melisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Terima kasih ya semuanya. Dia yang ngajarin aku, abang-abang juga, papa mama. Dia satu-satunya orang yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia, ya kan papa? Nggak ada. Dia pikirannya lurus, cuma mau sama Tuhan Yesus. Kita percaya dia udah sama Tuhan Yesus sekarang. Dia lagi nyanyi-nyanyi di sorga. Berasa saja, tapi Tuhan Yesus sayang kakak, sayang kakak kita, sayang adik kita, sayang Melisa Priscilla sih. Terima kasih untuk semuanya. Kami pihak keluarga semua Melisa bisa saksikan